أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب من قبل فكان نكير. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil islam wal iman wal ihsan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berupa nikmat Islam, nikmat dimudahkan dalam ketaatan, dan juga berbagai macam nikmat yang sejatinya setiap hamba dituntut untuk mensyukurinya. Dan kita diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah berupa diberikan pertolongan untuk bisa mewujudkan yang namanya syukur nikmat kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan keempat ini kitab buah karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dari kitab Talbis Iblis, yaitu tipu muslihat atau tipu daya iblis dalam menjerumuskan manusia ke dalam lubang kebinasaan. Baik para jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk dalam pembahasan
talbis iblis dalam aspek akidah dan agama. Yang mana ini merupakan pokok daripada harapan dan keinginan iblis laknatullah alaih dalam menjerumuskan manusia, yaitu dirusak akidahnya, dirusak urusan agamanya. Karena apabila ketika seorang sudah rusak agamanya, maka rusak seluruhnya. Dikarenakan agama bagi seorang hamba adalah pokok dari segalanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Inna ra'sal amr al-Islam. Sesungguhnya pokok dari segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-salah. Tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncaknya adalah jihad. Maka sekali lagi, jika seorang hamba dirusak agamanya, maka rusak seluruh urusan dan perkaranya. Baik, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, sini beberapa sekte-sekte dalam kelompok Islam yang kita mungkin tidak akan bahas satu demi satu, ya, karena cukup panjang ya pembahasannya. Namun intinya apa yang Nabi SAW telah katakan jauh-jauh hari, iftaraqat hadhil ummah ala 30 wa 70 firqah. Apa kata Nabi SAW bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, maka itulah yang kemudian dibahas oleh para ulama. Dari 73 golongan tersebut, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya terancam dengan masuk ke dalam neraka, terancam. Ya, ingat di sini bukan divonis masuk neraka semuanya, tapi terancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok dari 73 golongan tersebut, yaitu Nabi SAW menyebutkannya dengan sifatnya, yaitu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku pada hari ini. Itulah mereka satu-satunya kelompok yang selamat dari ancaman yang dikatakan Nabi SAW terancam masuk ke dalam neraka. Maka disebutkan di sini ada batiniyah dan lain sebagainya ya, dari kelompok-kelompok yang diberikan atau mendapatkan tipu daya dari iblis untuk terjerumus dan tersesat menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik, kemudian para jamaah sekalian, azan ya Allah majma'in, di dalam beberapa kelompok yang ingin kami angkat juga, ya di sini ada beberapa. Di antaranya adalah orang-orang Islam, mohon maaf, ya kita sebut sifatnya saja, ya. Karena kalau kita sebutkan sifat, maka ini mencakup siapapun mengaku, siapapun yang menamakan dirinya, tapi kemudian memiliki sifat tersebut, maka penamaan hanyalah penamaan. Melainkan mereka kembali kepada sifat-sifat yang mereka miliki. Yaitu orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya, logikanya dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara perkara yang bahaya. Termasuk ahlul kalam. Ya, ahlul kalam. Karena di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan akhir ahlul kalam adalah keraguan dan keguncangan. Jadi mereka guncang, ragu mereka. Ya, awalnya menetapkan sifat yang pada ujungnya akhirnya menafikan sifat tersebut. Ya. Sampai pada puncaknya para jamaah yang kami pelajari di antara penyimpangan-penyimpangan contohnya dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka banyak mengingkari, banyak menghapus, banyak menafikan sifat-sifat Allah. Bahkan pada puncaknya mereka sekalipun mengimani Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Kenapa? Karena kalau mendengar, kalau melihat sama seperti makhluk. Akhirnya dihilang juga. Ya, sifat-sifat as-sama', mendengar, sifat al-basar, melihat, akhirnya dihapuskan, dinafikan.
Wal'iyadu billah, ya. Makanya di sini kata beliau, akhir ahli kalam, keraguan dan keguncangan. Kenapa? Karena akal kita, logika kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu, memiliki batas untuk kemudian memperdalam apa-apa yang harusnya hanya imanlah, hanya keyakinanlah yang kemudian dalam tanda kutip bermain di sana. Hanya keyakinan, hanya akidah saja. Nah, adapun kalau menggunakan logika, menggunakan akal, maka akal dan logika tidak akan mampu untuk menyerapnya. Baik para jamaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata, apabila seorang hamba diuji dengan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah selain kesyirikan, itu lebih baik baginya daripada belajar ilmu kalam. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang diuji Pak dengan berbagai macam keburukan selain daripada dosa syirik, maka tidak ada yang lebih buruk dibandingkan orang yang diuji dengan ahli kalam. Wal'iyadu billah. Baik, kemudian para jamaah sekalian, di antara kelompok yang juga disebutkan di sini yang terjerumus kepada talbis iblis, tertipu atau terpedaya dengan godaan dan tipu daya iblis adalah kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij. Yang mereka kata Nabi SAW, ya, perhatikan Nabi sendiri mengatakan, ya, innahu sayakhruju min dhi'i hadha qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Sesungguhnya akan muncul dari keturunan orang ini satu kaum yang mereka membaca Al-Quran, namun bacaannya tidak melewati tenggorokan mereka. Bacaannya tidak melewati kerongkongan mereka. Dan mereka terlepas dari agama mereka sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Ya. Baik, para jamaah sekalian azan ya Allah ajma'in. Nabi SAW di sini menjelaskan kepada kita tentang sifat yang mereka miliki. Jadi jangan tertipu dengan orang yang hafal atau orang yang ahli qiraah, hafidh Quran dan lain sebagainya. Karena kata Nabi, lihat, mereka yaqra'unal Quran, mereka baca Quran, mereka hafal Quran, mereka mutqin Qurannya. Tetapi bacaan Al-Qurannya tidak melebihi daripada kelongkongan mereka. Ya, jangankan sampai ke dalam hati mereka, melewati kerongkongan saja tidak. Artinya mereka hanya baca di lisan mereka dan sebatas pada itu, tetapi tidak sampai masuk dalam hati mereka. Dan bahkan para jemaah sekalian, kalau kita, kata Nabi SAW, melihat ibadah mereka, maka kita akan merasa kerdil, merasa kecil, merasa bahwasanya ibadah kita sangat jauh dibandingkan mereka. Ya, dan bahkan Nabi SAW mengatakan al-khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di antara keyakinan Khawarij apa itu? Di antaranya adalah mereka keluar dari kepemimpinan yang sah. Ini di antaranya. Ya, banyak penyimpangannya. Kemudian mereka menyatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar maka mereka kekal dalam neraka. Apa saja Pak? Orang jatuh pada zina, orang yang jatuh pada dusta, orang jatuh pada pengkhianatan, ya, yang korupsi. Semua jenis dosa besar menurut mereka akan menjadikan penghuninya, akan menjadikan pelakunya, kalau dia mati tidak bertobat, maka sama disejajarkan dengan orang yang berbuat kekufuran, kesyirikan. Nah, ini diantara penyimpangannya ya. Sedangkan ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah hanya menetapkan ada dosa yang menyebabkan orang itu kekal dalam neraka, kekufuran, murtad, kesyirikan, syirik besar, kemunafikan. Selain daripada itu, maka dosa besar tapi tidak menjadikan dia, kalau dia mati, menjadikan dia kekal di dalam neraka. Karena tidak disejajarkan dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sedangkan mereka ekstrim, Pak. Orang jatuh kepada dosa besar, maka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kemudian kelompok-kelompok di luar mereka dikufur, ditakfir ya. Dikafirkan selain daripada kelompok mereka. Namun sayangnya sebagian orang salah kaprah, salah paham. Ya. Orang-orang yang menjelaskan tentang kesyirikan, orang-orang yang menjelaskan tentang kekufuran, dikira mereka, ya misalnya kami atau kita sedang apa? Sedang mengkafirkan kaum muslimin. Padahal apa? Padahal memperingatkan. Ya, tidak boleh kita bergampang-gampangan, bermudah-mudahan dalam menjatuhkan vonis kufur kepada seorang muslim, tidak boleh. Ya, tidak mudah kita menjatuhkan vonis kufur, tidak mudah. Ya, bahkan bukan ranah kita itu, ranah ulama. Dan untuk individu dikatakan kufur ini sangat berat. Nah, kalau sifat kita katakan orang yang tidak mengimani Al-Quran kufur, orang yang tidak mengimani takdir kufur, itu sifat. Tetapi kalau orangnya si fulan dengan nama fulan bin fulan atau fulana binti fulan misalnya kufur, maka ini adalah perkara yang tidak ringan. Ya, jadi seringkali dilemparkan tuduhan tersebut kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, padahal kenyataannya tidak demikian. Baik, para jemaah sekalian, azani Allah wa ikum ajma'in. Kita sekali lagi tidak bahas seluruhnya ya. Karena di sini banyak ya, nanti para jemaah bisa baca sekilas, ada Batiniyah, ada Al-Ismailiyah, ada Sab'iyah, ada Al-Babakiyah, banyak sekali ya. Kita akan masuk di bab yang ke-6. Ya, kita akan masuk di bab yang ke-6. Nanti ingatkan panitia ya kalau ini sudah pernah dibahas, tolong diingatkan. Talbis iblis terhadap para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Talbis iblis terhadap para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, di sini jangan kemudian para jamaah yang mendengar, oh ini berarti ranahnya bukan ranah kami karena kami bukan ulama. Ya. Ini berarti sedang bahas mereka yang sampai pada derajat ulama. Tidak ya. Kita mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dari siapapun. Entah kesalahan yang memang ranahnya ulama sering jatuh di sana, atau orang awam jatuh di sana, atau orang-orang yang salah belajar jatuh di sana, orang yang menyimpang jatuh di sana. Kita pelajari kesalahan-kesalahan sebagaimana kita pelajari kebenaran, agar apa? Kebenaran diamalkan, kesalahan ditinggalkan. Ya, sebagaimana ini ungkapan seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dulu manusia para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jalan-jalan kebaikan dan aku bertanya kepada beliau tentang jalan keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena aku khawatir ada keburukan ternyata aku enggak tahu. Ternyata itu keburukan dan aku jatuh sedangkan aku tidak menyadarinya. Maka aku bertanya tentang keburukan sebagaimana para sahabat bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Baik, maka di sini talbis iblis terhadap para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Di antaranya para jemaah, talbis iblis terhadap ahli qiraat atau qari. Ya. Salah satu contohnya adalah seorang dari mereka ini menyibukkan diri dengan mempelajari dan mengumpulkan bacaan syadz. Jadi dalam ilmu qiraat para jemaah ada namanya qiraah mutawatirah. Ya, qiraah yang memang mutawatir, yang bersambung. Ada qiraah yang syadzah dan memang dipelajari. Tapi ada sebagian orang yang akhirnya apa? Mereka mempelajari, sibuk memperdalam khilaf-khilaf dalam bacaan qiraah. Jadi salah dalam memprioritaskan ilmu. Sehingga apa? Sehingga banyak waktu terbuang dengan mempelajari hal yang dalam tanda kutip tidak lebih bermanfaat dibandingkan ada sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Termasuk ini dalam belajar Al-Quran. Padahal dia belajar Al-Quran, tapi prioritasnya salah begitu Pak. Ya, ini diantara cara iblis menjatuhkan, menjerumuskan sebagian ahli qiraat atau qari. Baik, para jemaah sekalian azani Allah wa ikum ajma'in. Contoh talbis iblis yang lainnya, kata beliau, salah seorang di antara mereka membaca qiraat syadz.
Qiraat yang tidak masyhur ya, yang tidak sahih. Padahal ada riwayat-riwayat yang sahih, dan memang syadz atau bacaan yang syadz ini tidak boleh dibaca di dalam salat. Jadi dipelajari tapi tidak boleh dipraktekkan di dalam salat. Ya. Baik. Kemudian di antara mereka ada yang, mohon maaf ya, mempelajari nada-nada, menyebutkan diri dengan nada-nada tersebut dengan langgam-langgamnya, sehingga tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran mereka lupakan. Banyak di antara mereka yang suaranya indah, suaranya menawan, apa bahasanya, cangkoknya ya, luar biasa kita dengarnya. Tetapi ketika katanya apa makna daripada ayat ini, mereka tidak paham. Apa yang dimaksud dengan firman Allah ini, mereka tidak memahaminya. Ya, jadi melakukan Al-Quran, memperindah bacaan Al-Quran boleh, silakan Pak. Bahkan dianjurkan. Tetapi itu bukan tujuan utama. Ya, kita kadang bahagia, kadang senang kalau anak kita, enak bacaannya, indah suaranya dan lain sebagainya. Bagus itu. Ya, sebagaimana yang dimiliki oleh siapa? Sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, beliau punya min mazamir ahli Daud, punya seruling dalam tanda kutip, nada-nada yang dimiliki oleh keluarga Daud. Ya. Nah maka sampai ketika Nabi SAW mendengarnya, beliau mengatakan apa? Aku akan memperindah kalau aku tahu engkau mendengar suaraku tersebut. Ya. Ini bagus, tapi bukan menjadi tujuan utama. Karena tujuan utama diturunkan Al-Quran untuk apa? Untuk ditadaburi dan diamalkan. Dibaca saja Pak, dibaca saja. Baca Quran bukan tujuan diturunkan Al-Quran, bukan. Sebagaimana kata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu tilawatahu amala. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan, tapi manusia menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan. Manusia menjadikan atau menganggap baca Al-Quran sudah mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Maka kemudian para ulama membagi tujuan diturunkan Al-Quran adalah ditadaburi dan diamalkan. Adapun dibaca itu sebagai sarana agar kita memahaminya. Ya, jadi orang baca nggak mesti dia mentadaburi. Orang baca nggak mesti dia mengamalkan. Tapi kalau mentadaburi dia mengamalkan Al-Quran, kemudian dari mentadaburi dia kemudian mempraktekkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau meninggalkan apa-apa yang Allah larang dalam Al-Quran. Ya, jadi ini salah satu talbis iblis, seolah-olah mohon maaf baik, ya baca Al-Quran, baca langgam dan sebagainya, tapi mereka sibuk di situ. Lupa dengan tujuan utama diturunkan Al-Quran. Bahkan mungkin ya, ada beberapa waktu, ada beberapa saat orang itu apa? Ya betapa mengagumi sehingga mereka saling berlomba untuk mempelajari nada-nada dan lain sebagainya, dan akhirnya terpedaya hanya untuk memikat jamaahnya, memikat bahkan a'udzubillah sampai kemudian ingin mendapatkan sanjungan, pujian dari lawan jenis dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi iblis dalam tanda kutip pintar gitu ya. Oh, orang ini sukanya di sini, tapi dijatuhkan pada kesalahan. Dia senang Quran tapi salah dalam tujuannya. Ya, bukan salah Qurannya, bukan salah suaranya, tapi pada tujuannya, ya, pada prioritasnya. Ini kemudian jatuh dalam talbis iblis. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, a'azani Allah ikum ajma'in, yang berikutnya talbis iblis terhadap ahli hadis. Talbis iblis terhadap ahli hadis. Baik, para jamaah sekalian, a'azani Allah ikum ajma'in. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu ahli hadis, yang mereka berjalan ke sana kemari dalam mempelajari ilmu hadis, mereka ada dua macam disebutkan di sini. Yang pertama, mereka yang hendak menjaga syariat Islam dengan mengetahui antara hadis sahih dan hadis dhaif.
Jadi sengaja mereka mempelajari agar bisa membedakan antara mana yang hadis sahih untuk diamalkan dan mana hadis sahih untuk ditinggalkan. Sesuai tujuan itu mereka patut mendapatkan pujian. Tapi iblis kadang menalbiskan tujuan mereka ini. Iblis menjadikan mereka sangat sibuk dengan aktivitas itu sehingga lalai untuk mengerjakan sesuatu yang hukumnya fardhu ain. Ya. Jika ada yang berkomentar hal ini telah dilakukan oleh banyak ulama salaf sebagaimana misalnya Yahya bin Ma'in, Ibnu Madinah dan Imam Bukhari dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang mereka sibuk misalnya dengan ilmu mustalah hadis, ilmu rijal dan lain sebagainya, maka bukan salah mereka mempelajari hadisnya, tapi tujuannya. Ya, mereka memperdalam itu, oh ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang maudhu, tapi mereka lupa untuk mengamalkan mana yang wajib bagi dia. Ya kan dari kita mengetahui hadis yang sahih untuk diamalkan. Tapi karena saking sibuknya dia meneliti hadis, mengamalkannya lupa, hanya sibuk dalam penelitiannya saja. Jelas ya? Mereka hanya sibuk dalam apa? Dalam meneliti saja, tapi sehingga melalaikan untuk mengamalkan daripada hadis-hadis yang sahih tersebut. Sekali lagi lihat iblis ya dalam menjerumuskan manusia. Baik. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan, apalagi di zaman sekarang Pak ya, sangat mudah kita akses ya dari website atau bahkan mungkin ada aplikasi yang kita klik ya, kalau bahasa Arab sudah ada, saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia. Kita klik hadisnya, langsung tulis di sana takhrij, klik. Takhrij itu maksudnya bagaimana keterangan tentang hadis ini. Maka disebutkan an fulan. Kalau dhaif fihi fulan. Di dalamnya terdapat fulan. Komentar ulama fulan kadzab. Oh ini pendusta. Dengan sebab ini maka terputus riwayatnya. Akhirnya apa? Dhaif. Ya, sekarang mudah Pak. Keluar itu semuanya Pak. Kalau dulu kita harus kami ketika lulus dari atau salah satu syarat lulus dari LIPIA waktu itu, salah satu tugasnya adalah hanya 10 Pak. Jadi diperintahkan dari sebuah kitab namanya kitab Bidayatul Mujtahid oleh seorang doktor dari Mesir ya. Suruh buat makalah dan takhrij hadisnya. Hanya 10. Jadi ambil 10 dari bab ini hadis dan keluarkan hadisnya. Kemudian takhrij di sana. Nah, itu berminggu-minggu Pak, cuma 10 hadis. Karena kita harus ke maktabah, cek dulu di ini. Kemudian nama-namanya kita cek ulang. Komentar ulama tentang fulan bagaimana dan lain sebagainya. Karena kadang ada khilaf, kata si fulan begini, tetapi kata si fulan begini misalnya. Hanya 10 masing-masing, kita dibagi beberapa kelompok. Ya, 10 orang tentang hadis ini, 10 orang dari kitab yang lain dan seterusnya. Nah, itu sekarang ya dulu belum ada aplikasi ya. Di zaman kami masih kuliah belum ada aplikasi. Kalau sekarang mungkin nggak akan sibuk dari maktabah. Download aplikasinya, klik hadisnya, ketik takhrijnya. Udah, tinggal apa? Kopas. Ya, sudah keluar. Kemudian komentarnya di sana, kemudian apa? Bil ikhtisar secara ringkas hadis sahih atau hadis dhaif atau hadis maudhu' misalnya. Ya. Baik, jadi di zaman sekarang jalur-jalur hadis kata beliau sudah sangat panjang. Ini beliau katakan jauh-jauh hari ya, Imam Ibnu Jauzi. Apalagi sekarang ya semakin banyak lagi. Maka kecil kemungkinan seorang mampu menghimpun kedua hal tersebut di atas. Bisa jadi Anda mendapati seorang ahli hadis yang menulis serta mendengar hadis selama 50 tahun, dia pun mengumpulkan berbagai kitab hadis. Meski demikian, dia tidak mengetahui kandungan atau faidah yang ada di dalam hadis-hadis tersebut. Jadi sibuk menelitinya tapi lupa dengan kewajiban utamanya apa? Memahami hadisnya, kemudian mengamalkan dari hadis tersebut. Makanya banyak sekarang kitab-kitab hadis seringkas hadis disahihkan oleh fulan bin fulan misalnya. Kemudian apa salahnya Pak? Fawaid, apa faidahnya? Nah, itu yang penting Pak. Kita pahami, nah kalau sekarang misalnya yang awam ada terjemahannya, kemudian apa? Faidahnya apa? Dari hadis ini maka begini. Itu yang paling utama. Memahami kandungan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Maka lihat tadi, ada orang 50 tahun sibuk meneliti tapi dia nggak paham dengan
apa yang terkandung dalam hadis tersebut, apa yang harus diamalkan, apa yang harus ditinggalkan. Baik. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, azani Allah ikum ajma'in. Yang kedua, tadi yang jenis manusia yang pertama adalah orang yang menjaga syariat Islam, niatnya adalah menjaga syariat Islam, mempelajari hadis sahih dan hadis dhaif. Yang kedua, mereka yang banyak mendengar hadis namun tidak mempunyai niat yang benar. Jadi hati-hati para jemaah. Termasuk kita yang suka hadir kajian. Berarti apa? Kalau hadir kajian, ya dengar hadis, dengar ayat. Tapi niatnya tidak benar. Mereka tidak bermaksud mengetahui hadis yang sahih dan dhaif dengan mengumpulkan berbagai jalur riwayat. Ini talbis iblis kepada ahli hadis. Termasuk kepada orang yang belajar hadis, termasuk kepada orang yang mendengar hadis. Ya, niatnya tidak terpuji, niatnya tidak benar. Jadi mereka sangat senang ya. Oh ini hadis senang. Hadis misalnya Pak, apalagi sekarang sudah masuk bulan apa? Sya'ban. Hadis-hadis dhaif tentang Sya'ban. Senang Pak. Dia bahas, dia sibuk dengan berkomentar misalnya, berselancar di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Tapi kemudian karena mereka sibuk sampaikan ini, sibuk sampaikan ini, sibuk mengomentari ini, sibuk memvonis ini, dia lupa menyibukkan diri dengan amalan yang harusnya dia perbanyak di bulan Sya'ban. Misalnya apa? Puasa. Ya, itu salah satunya Pak. Disibukkan. Karena memang ya benar, sebagaimana kata Imam Nawawi seperti sholat yang dinamakan dengan sholat raghaib. Ya palsu hadisnya. Dan banyak dari hadis-hadis yang dhaif. Karena memang tidak ada amalan khusus yang dikerjakan di apa? Seperti di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada sholat khusus, tidak ada amalan khusus, tidak ada. Amalan secara umum, di mana Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan tersebut. Yang mana itu dianjurkan dari awal bulan. Dimakruhkan kalau dikerjakan dari mulai pertengahan bulan. Dan haram kalau kita sengaja mengerjakannya 1 atau 2 hari sebelum Ramadan atau di penghujung. Haram hukumnya. Jadi kalau memulai puasa itu dari pertengahan, hukumnya makruh. Tapi masih diterima. Tapi kalau puasanya 1 atau 2 hari sebelum atau di penghujung Sya'ban yang mana sebelumnya tidak melakukan, hukum puasanya haram. Bukan mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Nah, karena ada sebagian kita misalnya sibuk hadis-hadis yang beredar di bulan tentang Sya'ban. Sibuk tapi lupa kemudian dalam mengamalkannya. Nah, ini pun dia terjatuh kepada apa? Tipu daya iblis, talbis iblis. Ya. Baik kepada ahli ilmunya, baik kepada jamaahnya atau orang yang menyimak tentang hadis-hadis dari Nabi SAW. Baik, sampai-sampai mereka keliling dunia mencari hadis supaya bisa mengucapkan aku telah bertemu dengan fulan, aku punya sanad fulan dan lain sebagainya. Nah, di zaman sekarang, Pak, ada sebagian orang juga yang terkena talbis iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka ikut daurah misalnya untuk mendapatkan sertifikat peserta daurah ya. Hanya untuk mendapatkan itu. Hanya untuk mendapatkan status kalau saya sudah ikut daurah ini, saya sudah ikut daurah ini dan lain sebagainya untuk mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Wal'iyadzubillah. Baik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, semua itu jauh dari keikhlasan. Ini yang membuat rusak. Jadi orang itu sibuknya benar, terlihatnya benar, tapi niatannya salah. Ya. Ini jauh dari keikhlasan. Tujuan mereka hanya mencari kehormatan dan kebanggaan pribadi. Pak jangan Pak. Antum belajar mana? Oh, anda daurah Ustaz fulan ikut. Ketika ada Syekh fulan ikut saya. Ini ikut. Ini buktinya sertifikatnya ini dan lain sebagainya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu mereka mengikuti hadis yang syadz, yang janggal serta gharib asing. Bisa saja seorang dari mereka mendapatkan penggalan hadis yang didengar oleh saudaranya sama muslim, namun menyembunyikan penggalan hadis ini supaya hanya dia yang diketahui telah meriwayatkannya. Ya, sampai segitunya Pak. Ya, hadisnya dipotong biar seolah-olah dia saja yang tahu isi hadis ini dan seolah-olah kemudian pada akhirnya tujuannya adalah oh ini si fulan ahli hadis. Ya, na'udzubillahi min dzalik.
Baik, kemudian di antara bentuk talbis iblis kepada ahli hadis, mereka mencemarkan nama baik dan menggunjing. Mereka mencemarkan nama baik dan menggunjing. Baik, para jamaah sekalian azani Allah ajma'in, ini terjadi dari zaman ke zaman. Saya ingatkan, ini terjadi dari zaman ke zaman. Bahkan sekelas Imam Bukhari, para ikhwan sekalian, para jamaah sekalian, ya, mungkin pernah sekilas mendengar tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari ini termasuk imam yang luar biasa. Ujian yang dihadapi oleh beliau. Diusir beliau. Kenapa? Karena beliau mendapatkan fitnah juga. Sekelas Imam Bukhari yang sekarang kita tinggal menikmati hasilnya. Tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran kecuali apa? Sahih Bukhari. Ahsahul kutub al-musannaf. Al-musannafah. Kata para ulama, sesahih-sahih kitab yang disusun setelah Al-Quran tentunya hadis sahih Bukhari. Sebentar saya angkat ibu saya dulu ya. Lagi kajian. Baik, para jamaah sekalian azani Allah ajma'in. Jadi yang memfitnah beliau siapa? Bukan orang awam, Mbak. Ulama. Yang memfitnah beliau sekelas apa? Sekelas ulama, sekelas ahli hadis. Difitnah beliau karena memang iri, dengki. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari kisah ini? Ulama aja bisa terjatuh begitu, apalagi orang awam. Sekelas ulama mempelajari hadis-hadis memperdalam agama bisa jatuh kepada talbis iblis, apalagi yang awam. Yang jauh dari ilmu, kan ilmu itu kan hakikatnya membentengi seorang hamba. Nah, kalau jauh dari ilmu, maka bentengnya tidak kokoh. Nah, mereka yang punya benteng yang kokoh saja masih bisa terjatuh, apalagi yang tidak memiliki benteng yang kokoh. Itu salah satu pelajarannya. Maka harus banyak-banyak memohon kepada Allah pertolongan, penjagaan. Dan tidak ada seorang pun yang dijamin keselamatan kecuali orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat dia status ahli hadis, syekh, alim, ya, jamaah senior. Sebentar, masih lagi kajian, ya, lagi kajian, lagi kajian. Ya, ini lagi ngisi kajian. Baik, para jamaah sekalian azan ya Allah ajma'in. Jadi sebagian mereka, dan ini jangan sampai kita, na'udzubillah min dzalik. Mereka mengatasnamakan tahdzir atau tahdzir. Apa itu tahdzir? Memperingati orang dari penyimpangan seseorang. Atau mengatasnamakan jarh wa ta'dil, maksudnya hati-hati si fulan, si Ustadz fulan, Syekh fulan ini dia punya penyimpangan dalam hal ini. Dia mengatasnamakan apa? Oh, ini sebagaimana dilakukan ulama dulu. Kenapa? Menjaga agama, menjaga hadis. Mengatasnamakan itu. Padahal hatinya apa? Ada apa di hatinya? Ada dengki. Ada dengki. Jadi mengingatkan manusia dari kesalahan fulan, kesalahan alan, orang tertentu. Benar sebetulnya ini. Karena orang itu kalau ada kesalahan harus diingatkan. Hati-hati. Tapi ternyata yang mendasari peringatan tersebut disampaikan kepada orang lain ternyata bukan karena untuk menjaga agama, bukan untuk menjaga kemurnian hadis, bukan, tetapi karena kedengkian yang ada pada dirinya kepada si fulan tersebut. Nah, lagi-lagi di sini siapa yang bermain? Iblis, syaitan. Makanya sampai sekarang ada istilah apa? Istilah ikhwan kibar, bukan ustadz kibar. Ya, ustadz kibar jelas. Ada ikhwan kibar, merasa senior, merasa sudah lama ngaji, merasa dekat dengan ustadz-ustadz besar, kemudian merasa lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Padahal kita ingatkan, tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba, apapun gelarnya, berapapun lama ngajinya, kecuali dengan takwa. Percuma lama hijrahnya, lama berubahnya, kalau takwanya tidak lebih baik dibandingkan orang yang pertama kali baru berhijrah. Karena yang menjadikan mulia seorang hamba di hadapan Allah adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia bersetahun 2 tahun dibandingkan yang 10 tahun, 20 tahun. Ya, dia punya keutamaan lama mengenal agama,
Tapi kemudian yang paling menjadikan dia mulia adalah hanyalah takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana. Baik, kita lanjutkan sedikit para jemaah sekalian. Jadi banyak di antara
atau sebagian ulama yang jatuh kepada dosa menggunjing atau menggibah, yang mereka menjadikan kemasan peringatan, ya, memberikan peringatan pada orang tersebut, jadi mengemas gibahnya dengan kebaikan, padahal niatan mereka adalah buruk, dia ingin menjatuhkan kehormatan orang lain. Dan ini sering kita jumpai juga di tengah-tengah kita. Kalau kita sedang atau sebagian kita misalnya menggibahi orang, apa yang dikatakan? Maaf, bukan saya pengen gibahin dia. Kan begitu ya? Maaf, bukan saya mau gibahin dia. Walaupun pakai kata maaf tetap aja namanya apa? Gibah. Ya punten, bukan saya mau gibahin ya. Si fulan begini-begini. Itu gibah namanya. Sekalipun pakai punten, sekalipun pakai maaf, sekalipun pakai afwan, tetap aja dosa. Itu adalah gibah. Dan terjatuh kepada sebagian ahli hadis, ya. Bahkan lihat di sini, di antara bukti buruknya niatan mereka, kata Ibnu Jauzi, lihat ini, beliau benar-benar mendetail bagaimana talbis iblis merasuk dan masuk kepada niatan-niatan manusia dengan membawa nama agama. Bukti buruknya niat mereka saat melakukan tindakan itu adalah diamnya mereka atas kelemahan yang dimiliki oleh guru-guru sendiri. Jadi mereka punya guru, kelemahannya disembunyikan. Jadi kalau mereka adil harusnya apa? Disampaikan juga. Salah satu contohnya, ini Imam Ali bin Al-Madini, ini seorang ulama ahli hadis besar, yang meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri, yang mana ayahnya dikenal kedhaifan. Maka tidak ada gengsi sama sekali, tidak pakai malu sama sekali. Beliau mengatakan apa? Hadis syekh ini, ayahnya sendiri. Hadis syekh ini, maksudnya ayahnya, mengandung kelemahan. Sudah disampaikan dengan terus terang, tidak malu. Tidak sebagaimana tadi. Ketika dia iri dengki kepada sebagian orang, maka disebutkan, oh si fulan ini gurunya memiliki kelemahan, disebutkan. Tetapi ketika dia punya guru, punya kelemahan, disembunyikan. Ini salah satu bukti buruknya niat mereka. Bahwasanya ketika mereka ingin menyebutkan kelemahan, ternyata benar itu lemah, tapi niatan yang buruk, ingin menjatuhkan. Jelas Pak ya? Nah sama kita Pak. Misalnya di antara para jamaah, ingin misalnya mengingatkan orang lain dari keburukan si fulan, niatannya apa? Niatannya menggunjing, menjatuhkan kehormatan, atau menjaga orang tersebut agar tidak mengikuti penyimpangan si temannya tersebut atau orang yang dia katakan itu. Nah, ini ranahnya apa? Ranahnya hati, dan ini berat. Kalau kita nggak introspeksi, kalau kita nggak bercermin, kalau kita nggak benar-benar masuk dan memeriksa benar-benar kondisi hati kita, ya sudah Pak. Yang tadinya seolah-olah baik, tapi di hadapan Allah, Allah yang Maha Tahu, dan Allah yang menjadi saksi atas keburukan niat kita. Dan mohon maaf juga, ini bukan di antara para jamaah saja, antara yayasan contohnya. Ya, antara yayasan. Dan maaf, mungkin juga di sebagian DKM. Semoga tidak di sini ya. Semoga Allah jaga kita. Kadang begitu. Oh, jangan si fulan begini-begini. Padahal apa? Padahal dia punya dengki kepada orang itu. Tapi membungkusnya dengan bahasa apa? Bahasa agama. Kan banyak Pak. Mengatasnamakan yayasan-yayasan Islam, tapi di dalamnya saling apa? Saling sikut demi apa? Demi jabatan, demi harta, demi kedudukan, demi popularitas dan lain sebagainya. Ini talbis iblis. Bukan menyerang orang-orang yang nggak punya ilmu Pak. Orang-orang awam saja tidak, melainkan kepada orang-orang yang punya ilmu juga. Nah, kan ini dipelajari sekali lagi untuk apa? Kita mengetahui keburukan agar kita menjauhinya. Karena kita khawatir terjatuh kepada keburukan sedangkan kita tidak menyadarinya. Kita ini sudah jatuh kepada keburukan itu. Dengan kata tadi, afwan. Afwan si fulan begini, afwan si fulan begini. Ternyata itu menjadi sumber dosa, yaitu dosa ghibah. Dosa ghibah kecil atau besar dosanya? Termasuk dosa kecil atau dosa besar ghibah? Dosa besar. Yang menjatuhkan kehormatan manusia. Wal'iyadzubillah. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Haram itu nggak boleh dicemari, nggak boleh dirusak, nggak boleh. Sebagaimana darah tidak boleh tumpahkan, sebagaimana harta tidak boleh diambil, maka kehormatan tidak boleh dijatuhkan. Itu kata Nabi SAW. Dan sekarang betapa mudahnya manusia menjatuhkan kehormatan orang lain.
Baik. Para jamaah sekalian, azani Allah ikum ajma'in. Di dalam pembahasan ini juga beliau menyebutkan salah satu contohnya di antara talbis iblis terhadap ulama hadis adalah dengan meriwayatkan hadis-hadis maudhu' tanpa menjelaskan bahwa riwayat tersebut palsu. Ya. Ya contohnya ya di bulan sekarang. Ayo amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Padahal dia belajar hadis, Pak. Dan dia memotivasi orang lain untuk beramal, tapi ternyata dasarnya adalah hadis palsu. Dan dia tahu itu, tapi tidak menerangkan bahwasanya itu hadis yang dhaif, itu hadis yang palsu. Atau mungkin bahkan sebagian mereka menyampaikan menganggap itu hadis sahih, ketika disampaikan ada yang mengingatkan, oh ini hadis dhaif. Kemudian gengsi untuk mengklarifikasinya. Nah, ini juga apa? Talbis iblis. Takut kehormatannya jatuh, takut pamornya turun, takut namanya buruk, maka dia gengsi untuk mengklarifikasi bahwasanya dia telah menyampaikan hadis yang dhaif atau hadis yang palsu tanpa memberikan keterangan. Kalau kita sampaikan boleh, Pak, sampaikan. Kemudian kita katakan ini hadis dhaif, ini hadis palsu, begitu. Tapi ini kemudian menyembunyikannya. Ini juga talbis iblis ya. Dan ini adalah tindakan kejahatan terhadap syariat. Menyampaikan hadis dhaif, hadis palsu tanpa memberikan keterangan tentang kepalsuan dan kelemahannya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, man rawa anni haditsan yura annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis yang menurutnya hadis itu mengandung kedustaan, maka sungguh dia tergolong salah satu dari dua pendusta. Dan betapa banyak ya dai-dai sekarang yang tanpa rasa takut kepada Allah menyampaikan hadis-hadis tersebut, menyampaikan hadis-hadis palsu. Contohnya apa, Pak? Man syaribal qahwah dakhal jannah. Siapa yang minum kopi masuk surga. Man kana qahwatu fi batnihi lam yadkhul an-nar. Siapa yang masih ada sisa kopi di perutnya, dia tidak akan pernah masuk neraka. Oh, enak Bapak-bapak enggak usah salat, ngopi aja udah. Ya. Ngopi masuk surga. Man syaribal qahwah, dan itu dijadikan, bahkan saya pernah komentar ya, bahkan dijadikan apa namanya, backsound oleh pedagang kopi. Dia racik kopi, kemudian ada backsound dai yang siapa yang minum kopi, jadi laris. Wah, ini melariskan dagangan, membawa agama, dan itu adalah hadis-hadis palsu. Wah, sekarang betapa mudahnya begitu. Ya kopi silakan, ngopi silakan, tapi nggak perlu sampai saking senangnya kopi kemudian bikin hadis-hadis palsu. Oh, banyak sekali ya. Apalagi tentang amalan-amalan dari hadis-hadis yang palsu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini materinya sambil menunggu waktu iqamah. Barangkali ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Kalau ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya Ustadz untuk membaca Al-Quran dengan mentadaburi sendiri tanpa ilmu alat? Tanpa ilmu alat. Ilmu alat. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Apa hukumnya mentadabur Al-Quran sendiri tanpa ilmu alat? Baik. Mentadabur Al-Quran itu ada beberapa tingkatan ya. Mentadabur Al-Quran ada beberapa tingkatan. Tapi intinya hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi fardunya bukan fardu kifayah. Wajib kepada segelintir orang, kemudian gugur bagi segelintir yang lainnya, tidak. Wajib ain tadabbur Quran. Dan salah satu bentuk tadabbur Quran minimalnya, dan ini kami dapatkan dari guru kami, minimalnya kita memahami Al-Quran minimal dari terjemahan. Itu sudah masuk tadabbur. Walaupun baru tahapan awal. Jadi baca terjemah, bagi yang tidak punya pemahaman bahasa Arab yang mendalam, maka dia baca terjemahannya. Oh, ini isinya begini. Dan jangan punya keyakinan Bapak Ibu sekalian, jangan punya keyakinan bahwasanya terjemah itu makna asli daripada ayat itu, bukan. Itu pendekatan makna. Terjemah itu adalah pendekatan apa? Makna.
Makanya Quran butuh tafsir, nggak bisa terjemahkan, nggak bisa. Ke bahasa apapun nggak bisa, butuhnya apa? Tafsir. Maka ketika kita membaca terjemahan